Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam tugas kolaborasi, aktivitas 1.1.A.5. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dalam menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan menjadi penguat karakter murid untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang diimplementasikan pada konteks budaya daerah lokal yaitu Bangka Belitung. Instruksi penugasan kelompok 1. Kekuatan konteks sosial kultural. Apa kekuatan sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? 2. Pemikiran KHD, kearifan budaya, kerelevanan sebagai penguat karakter murid. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal budaya di daerah Anda. 3. Kesepakatan kekuatan pemikiran KHD. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan anggota BOR 1. Tugas kolaborasi 1.1.A.5, yaitu pertama, ada Pak Sutrisno sebagai ketua, Ibu Melani, Ibu Sucianti, Ibu Cahyanti, Ibu Niken, dan tentu saja saya sendiri, Neta. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tugas 1, yaitu kekuatan konteks sosial kultural di Kepulauan Bangka Belitung yang sejalan dengan pemikiran KHD. Dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, melakukan pembaruan hendaknya selalu mengingat kepentingan anak-anak didik. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam maupun zaman. Hal ini sesuai dengan konteks daerah di Kepulauan Bangka Belitung, di mana semboyannya adalah bumi serumpun sebalai, yang bermakna menunjukkan bahwa kekayaan alam dan pluralisme masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap merupakan keluarga besar komunitas serumpun yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian. Bagaimanakah pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal budaya di daerah Anda. Berikut adalah beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya Kepulauan Bangka Belitung, antara lain. 1. Pendidikan harus membebaskan individu. Contohnya pada budaya cengbeng atau sembahyang kubur. Masyarakat Bangka Belitung pada umumnya berpikiran terbuka, di mana setiap orang bebas untuk dapat berekspresi, bahkan pada setiap perayaan cengbeng. Mereka yang merayakan tanpa rasa takut, antusias, kusuk, serta bahagia untuk beribadah. Dan masyarakat Melayunya pun bebas untuk menyaksikan prosesi cengbeng, memberikan ucapan selamat, serta memberikan keleluasaan bagi mereka untuk merayakannya. Kebebasan individu juga kita terapkan dengan memerdekakan murid belajar, menuntun mereka kembali ke sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan harus menghargai perbedaan. Contoh budaya lainnya adalah perayaan Imlek. Kembali lagi, masyarakat Bangka Belitung sangat berpikiran terbuka. Mereka menjunjung tinggi toleransi. Makanya, tidak pernah ditemukan kasus yang mengandung unsur sara. Melayu dan Tionghoa hidup berdampingan dengan baik. Begitu juga ketika masyarakat Melayu mengadakan tradisi seperti nganggung. Maka, warga Tionghoa pun menghormati tradisi ini. Di sekolah, murid-murid memahami makna menghargai perbedaan,
menghargai toleransi tanpa dijelaskan oleh guru, karakter toleransi ini pun sudah sangat membudaya di kalangan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung seorang murid sudah tertanam di bawah alam sadarnya tentang toleransi. 3. Pendidikan harus membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Pada budaya Bangka Belitung yang cocok, misalnya adalah perang ketupat, di mana tradisi ini bertujuan meminta keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini berarti tujuan kita sebenarnya adalah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dapat kembali difikirkan setiap individu, bahkan murid sekalipun. Apapun itu tujuan sebenarnya adalah Tuhan. Dengan itu, setiap individu pun merasakan kebermaknaan dalam hidup, karena memiliki tujuan yang pasti. 4. Pendidikan adalah hak asasi setiap orang. Kalau kita kaitkan dengan sosial budaya yang ada di Pulau Bangka adalah ketika perayaan-perayaan hari besar di setiap agama, di mana intinya adalah setiap individu diberikan hak asasi. Salah satunya adalah memilih agama yang dipercayainya dan hak untuk beribadah atau menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa rasa takut. Begitupun di sekolah selalu diterapkan bagaimana setiap murid berhak untuk beribadah ketika waktunya beribadah, diberi hak untuk belajar, diberi hak untuk nilai, diberi hak untuk berpendapat, dan lain-lain. 5. Pendidikan merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan. Pada akhirnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bermuara pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja dimanapun itu, pendidikan adalah salah satu akar budaya terpenting yang wajib kita jaga. Dengan berpendidikan, berarti membawa setiap individu ke tujuan awalnya, yaitu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, serta menangkal ketidakadilan. Tugas terakhir, kesepakatan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk mengembalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Penguatan karakter siswa dilakukan oleh guru di sekolah melalui berbagai program dan pembiasaan di sekolah dengan konteks sosial kultural yang ada di Bangka Belitung. Pada poin ketiga tentang kesepakatan mengenai kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Bangka Belitung. Yang dapat diterapkan adalah budaya nganggung, di mana di dalamnya ada nilai-nilai karakter, yaitu toleransi dan gotong royong yang sangat lekat sekali. Maka, nilai budaya tersebut sangat bermanfaat diterapkan pada siswa, terutama lingkungan sekolah, melalui program-program bermanfaat serta kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan di sekolah. Ketika acara nganggung dilaksanakan di sekolah, siswa yang berbeda agama turut serta mengikuti acara tersebut. Meskipun mereka non-muslim, mereka diajarkan untuk saling menghargai, bertoleransi dengan sesama, agar terbentuk persatuan di antara mereka tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sehingga acara dirasa sangat meriah dan berwarna, karena di antara mereka saling menghargai perbedaan dan bersatu. Adapun beberapa sikap toleransi di sekolah yang sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik di sekolah adalah 1. Membiasakan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan lain-lain. 2. Menghargai perbedaan pendapat teman. 3. Tidak membuat gaduh di sekolah saat proses belajar mengajar. 4. Menghargai teman yang sedang melakukan ibadah. 5. Tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dalam menjalin pertemanan. 6. Tidak membeda-bedakan orang lain yang memiliki suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. 7. Menghargai dan menghormati orang lain. 8. Saling tolong-menolong antar teman, antar anggota keluarga, dan antar masyarakat. 9. Mau menghormati dan menghargai kebudayaan yang ada. Nilai karakter berikutnya yang ada pada acara nganggung ketika dilaksanakan di sekolah adalah gotong royong, di mana setiap siswa muslim maupun non-muslim bergotong royong serta kerjasama dalam 1. Gotong royong dalam mempersiapkan acara nganggung. 2. Setiap anak membawa makanan dari rumah, membawa kue, lauk pauk, nasi, buah, dan lain-lain.
yang nantinya akan digabungkan untuk ditata di sebuah dulang besar untuk kemudian mereka nikmati bersama. 3. Setiap kelas membawa alas atau karpet untuk duduk, karena biasanya acara akan dilaksanakan di lapangan. 4. Gotong royong atau kerjasama dalam membersihkan lapangan ketika selesai acara nganggung. Nilai karakter gotong royong ini juga menjadi salah satu dari karakter yang ada dan yang selalu ditanamkan pada setiap murid dan warga sekolah. Adapun beberapa program sekolah yang mengandung unsur gotong royong adalah: pertama, bersama-sama membersihkan kelas. Kedua, bekerja sama dalam tugas kelompok. 3. Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sekolah secara berkala. 4. Kegiatan sosial mengumpulkan pakaian bekas atau uang yang disumbangkan pada masyarakat yang terkena bencana. 5. Proyek penanaman tanaman yang dipelihara di setiap kelas. 6. Saling membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal. 7. Kerjasama menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran atau bentrokan dan lain sebagainya. 6. Gotong royong dalam proyek pembuatan ekobrik atau sampah plastik. 9. Bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam kesulitan belajar atau diskusi kelompok. Oke teman-teman seperjuangan, itu tadi ulasan kami mengenai tugas activity 1.1.A.5. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali naik taksi, boleh Indo beli tali di warung Bu Evi. Sekian dulu presentasi aktivitas kolaborasi, semoga bermanfaat dan lekat di hati.